Di video kali ini yang bakal mau gue bahas adalah gue dichat modus penipuan paket tertukar ya. Ini sebenarnya kejadiannya udah lumayan lama, udah dari hari apa ya, pokoknya udah berminggu-minggu lalu, dan gue baru bikin videonya sekarang karena gue baru sempat. Gue ceritain dulu awalnya. Jadi gue itu memesan sebuah barang lah di salah satu e-commerce. Nah, jadi di situ gue menemukan salah satu barang itu jaket atau kaos hoodie gitu, ada zippernya. Nah, di situ harganya murah ya, jadi gua memutuskan untuk pesan. Jadi modus penipuannya ini lumayan banyak terjadi, dan udah ada beberapa yang bahas dari website juga, udah ada yang ngebahas. Di YouTube juga udah ada yang duluan bikin videonya. Jadi awalnya itu paket gua ini setelah gua check out dan juga udah gua bayar, udah dalam proses pengiriman. Sehari sebelum paketnya itu sampai, gua di chat oleh gua nggak tahu dia ini kurir palsu atau ngaku-ngaku seller. Dia itu ngechat kayak gini. Untuk nomor WA-nya nggak bakalan gue tampilin ya, gue bakal sensor karena ini takutnya video gue kena take down ya. Jadi kayak gini pesannya, tidak bisa kami lanjutkan karena paket tidak sesuai dan sedang ditahan oleh pihak ekspedisi. Paket kakak sekarang ini tertukar dengan customer yang lain, tertukar dengan kaos kaki. Ini bukan kesalahan pihak toko, tapi kesalahan dari tim ekspedisi, salah input nomor resi. Di sini kami hanya membantu pengembalian dana kakak, karena kalau masih ingin dilanjutkan paketnya tertukar dengan customer yang lain kak. Jadi kami bantu untuk pengembalian dananya agar bisa pesan ulang di toko yang sama, barang yang sama, dan harga yang sama. Jika sudah selesai pengembalian dana, paket di return secara otomatis. Silahkan buka aplikasi TikTok atau Tokopedia, screenshot riwayat pesanan dan nominal pembayaran kakak. Jika WhatsApp ini tidak aktif, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Ya, jadi ini kurang lebih untuk metanya kayak sama kayak yang gue bahas di video sebelumnya yang hacker itu ya. Jadi dia itu kayak mainin psikologis. Setelah gue buka chat WhatsApp dari penipunya, nah di situ gue langsung kaget karena gue lihat di situ dia punya resi pesanan gue. Gue nggak tahu gimana dia itu bisa dapetin resi pesanan gue dari mana. Itu pesanan belum selesai, masih berjalan, dan gue nggak tahu itu resi bisa bocor dari mana. Itu resinya tuh bener-bener sama banget, nomor resinya sama, pesanan guanya sama, nama gua sama, alamatnya juga sama. Jadi ini bener-bener ngeri banget. Di situ gue bacanya, gue hampir jadi percaya gitu sama ini penipu. Gue barusan udah baca artikel di Google ya, gue udah nyari-nyari, dan gue di sini udah lumayan ngerti bagaimana cara untuk penipuannya ini bekerja, gimana caranya dia menguras saldo rekening kita itu kayak gimana. Jadi dia itu di sini melalui QR. Ini kan gue belum dikirimin QR code-nya karena di sini gue emang setelah gue di chat itu gue baca, gue nggak apa-apain itu orang. Jadi emang gue langsung blokir aja, langsung gue laporkan, ya udah gue biarin aja, nggak gue balas apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya lu balas untuk chat tersebut, dia tahu kalau lu itu percaya sama jebakan dia, nanti dia bakalan ngirimin sebuah QR code, sebuah kris gitu. Jadi QR code-nya ini tuh dia gunakan untuk melakukan pengembalian dana seperti yang dia bilang tadi. QR code-nya itu sebenarnya nggak ada yang salah, dia kayak cuman ada kiris biasa aja gitu ya kan. Terus juga ada judulnya pengembalian dana. Harusnya sampai sini lu itu udah ngerasa ada yang janggal, karena semisalnya kalau ada paketan yang bermasalah atau ada paket tertukar, harusnya itu bisa nyelesainya tuh dari aplikasinya langsung aja. Ngapain kita harus ke WA, bahkan ini WA-nya pun nggak jelas gitu. Ini kayak cuman foto apa, ini kayak cuman dia ngaku sebagai online shop, udah gitu doang, namanya emang beneran online shop doang. Gue nggak nanya ke sellernya ini beneran apa enggak, karena gue udah tahu ini pasti penipuan. Setelah gue cari tahu, jadi QR code-nya itu sebenarnya bukan untuk melakukan pengembalian uang ya, melainkan lu itu sedang transfer ke si penipunya. Terus gimana untuk kelanjutan paket gua? Apakah paket gua beneran ketukar apa enggak? Nah, di sini kebetulan paketnya udah sampai ya, dan gua udah bikin video juga, gua udah rekam gimana saat gua unboxing paket tersebut. Oke, jadi ini paketannya udah sampai. Ya bisa dilihat aja di sini dari bentukannya aja, ini nggak mungkin dong kaos kaki segede gini ya. Ini kita buka aja langsung, ini beneran salah kirim atau enggak, atau apa maksudnya paketnya ketukar atau enggak. Kita buka aja langsung di sini ya. Gue buka aja. Coba ini kita buka. Nah, itu udah kelihatan bentuknya ya, udah ada resletingnya. Ayo, mau apa? Tukar dari mana coba? Ya itu dia untuk video dimana paketnya itu setelah gue terima ya. Dan ternyata
nggak ada ketukar sama sekali di situ, paketannya sesuai dengan apa yang gue pesan, dan juga nggak ada tuh yang namanya kaos kaki, karena ini template-nya tuh emang kaos kaki. Terus di sini juga ya, di chat gue itu ada kelihatan janggal juga ya, karena biasanya itu si penipunya ini bakalan ngaku-ngaku sebagai ekspedisi ya. Di kasus gue ini dia nggak pakai merek ekspedisi manapun, karena ya mereka takut gitu kalau misalnya nggak sesuai sama ekspedisi yang gue pakai. Jadi mereka kayak pakai nama toko online shop aja biar aman. Setelah gue baca-baca juga, jadi itu penipuannya kalau setelah lu scan itu bakalan nguras nggak cuman sesuai dengan nominal yang lu beli, barang yang lu beli, tapi dia kayak nguras sampai jutaan atau mungkin sampai nguras habis rekening lu. Ada yang ketipu, dia itu transfer sampai 3 juta ya. Mungkin di rekening dia 3 juta, ketransfer 3 juta karena emang dia nguras habis rekening dia gitu. Jadi untuk pengalaman ini bikin gua makin sadar, bikin gua makin waspada gitu. Sekarang penipuan itu makin ngeri banget. Dia tuh manfaatin kebocoran data resi gua, dan itu benar-benar sesuai banget dengan pesanan asli gua. Jadi yang bisa kita ambil dari sini adalah jika lo menerima pesan atau lo diinformasikan melalui aplikasi pihak ketiga atau aplikasi di luar e-commerce-nya, jadi lo jangan langsung percaya gitu, meskipun dia udah punya nama, alamat, resi, walaupun mereka punya hal-hal itu, ya mereka bisa jadi itu emang memanfaatkan data kita yang bocor. Jadi hati-hati juga kalau misalnya lo mau melakukan pembayaran melalui QR Code. Jadi kalau misalnya lo dapat pesan kayak gini, usahain jangan langsung panik. Terus lo bisa langsung cek aja di aplikasi e-commerce yang lo pakai. Di situ lo lacak resinya, apakah paketnya masih berjalan atau enggak. Karena kalau misalnya resi lu masih berjalan dan tidak ada yang menjelaskan kalau paketan lu itu ada kendala, ya itu emang paket lu nggak apa-apa. Jadi itu aja yang untuk bisa gua ceritain. Kalau misalnya ada yang kurang, gua mohon maaf ya, karena di sini gua masih berusaha untuk aktif lagi di channel yang ini. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis, and we'll meet again.